ada tunjuk imam itu kan bagus bacaannya, hafiz Quran lagi. Dia sholatnya diam-diam, tak pakai selawatan, berarti ada masalah. Nah, apa dah tunjuk simpulan hafalannya cuma dari Qul a'udzu birabbin nas sampai Alhaqumut takatsur saja, pada situ ada hafiz. Oh, dia ahli. Sallallahu alaihi. Karena keahliannya itu sehingga hadis Nabi dilanggar. Nabi katakan yang jadi imam yang paling qari, yang paling berilmu tentang Al-Quran. Setelah itu yang paling berilmu tentang sunnah. Setelah itu yang paling berilmu tentang fikih. Setelah itu baru yang berilmu yang mana yang lebih duluan masuk Islam. Setelah itu baru yang terakhir mana yang lebih tua. Tapi gara-gara ini salawatan yang dibuat tadi, ini jadi patokan untuk menunjuk imam. Kalau imamnya salawatan, pakai. Walaupun hafalannya hanya dari Alhaqumut takatsur sampai paling tinggi Wadduha sampai An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebetulnya Pak Dr. Dasman ini sudah benar ketika dia mengatakan bahwasanya ya mau baca sholawat atau mau baca apa di sela-sela tarawih itu ya boleh-boleh saja. Bahkan mau baca Quran 1 juz pun boleh, mau baca tasbih pun boleh. Bahkan mau tidur pun boleh, mau masak, mau makan boleh, apalagi baca sholawat. Karena tidak ada larangan. Artinya ini sudah bisa kita pahami bahwa ya tidak perlu ada dalil baca apa di sela-sela tarawih. Selama tidak meyakini itu sebagai rangkaian dari tarawih, ya berarti terpisah. Artinya mengisi waktu dengan membaca sesuatu. Keumuman baca sholawat kapan saja termasuk di sela-sela tarawih. Kan begitu. Sudah bagus itu. Cuman kalau diperhatikan narasinya kali ini, sepertinya Pak Dasman itu lebih ke tidak setuju orang baca sholawat tersebut. Sampai muncul semacam asumsi atau kalau menurut saya halusinasi. Bahwa ada sebagian orang atau masyarakat mungkin yang menunjuk imam tarawih dilihat dari karena orang itu baca sholawat. Apa Pak Dasman tidak pernah tarawih di majelisnya orang NU ya? Pak Dasman harus tahu yang baca sholawat bukan imamnya Pak, tapi Bilal. Nggak ada imam itu baca sholawat. Kita memilih imam yang bisa jadi imam bukan karena dia baca sholawat Pak. Halusinasi Bapak terlalu jauh. Seharusnya Bapak ini tegas saja kalau tidak setuju. Ya sudah tidak boleh baca sholawat. Udah gitu aja. Jangan di satu sisi boleh baca sholawat boleh. Tapi masih menyampaikan narasi-narasi. Seolah-olah ada tradisi membaca sholawat itu digiring kepada melawan hadis Nabi. Tapi di kategori atau di poin cara memilih imam. Seharusnya sesuai hadis Nabi imam itu yang paling banyak hafalannya, yang paling fasih. Tapi ini kok imam dipilih yang bisa baca sholawat. Di mana Pak ada imam baca sholawat Pak? Saya dari kecil tarawih juga bukan imam yang baca sholawat. Tetapi Bilal ya, makmum di belakangnya. Jadi Bapak terlalu berhalusinasi. Kadang orang memilih tarawih di mana itu patokan utamanya mesti rokaatnya. Artinya kalau 11 rakaat ya dia tidak pilih. Memilih yang 23 rakaat. Ya simple saja lah, lebih banyak lebih baik. Perkara Anda kira itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul kan urusan Anda itu. Kelompok-kelompok Anda yang merasa 11 yang paling benar kan urusan Anda itu. Cuman kita itu biasanya menandai wah ini tarawihnya 11 rakaat. Saya mau 23 rakaat. Bukan karena ada sholawatnya Pak. Enggak ada orang memilih saya mau tarawih di sini karena ada sholawatnya. Enggak ada. Orang tolol, orang dungu juga nggak ada yang berpikir begitu. Nggak tahu Pak Dasman ini dari mana halusinasinya begitu. Apalagi sampai kepada kriteria menentukan imam. Oh ini bisa baca sholawat walaupun makhorijul hurufnya jelek. Kalau lengkapnya itu disimak, wah luar biasa narasinya Pak Dasman itu. Tidak bisa membedakan ain dengan nuhin katanya. Yang penting bisa baca sholawat. Sehingga dari tradisi membaca sholawat ini menjadi melawan hadis Nabi. Itu halusinasi Pak, mungkin halusinasi yang paling halu. Itu narasi-narasi yang tidak layak untuk seorang dokter berpikir atau menyampaikan narasi seperti itu. Kadang-kadang kan memang kecenderungan orang itu, dia berhalusinasi, berasumsi lalu digunakan untuk menghukumi orang. Saya lebih suka yang jujur-jujuran aja. Itu bid'ah, itu mungkaroh, itu tidak pernah dicontohkan. Rasul tidak pernah baca sholawat di sela-sela tarawih. Lebih baik begitu saja. Nanti kami juga akan menertawakan orang yang akan berkata begitu. Ya sudah, itu tarawih setiap malam baca 1 juz juga ikut ajaran siapa?
Memang Rasul dulu tarawih satu malam satu juz, kan enggak. Terus kalau sudah malam terakhir baca doa khutbul Quran, itu ikut siapa? Jangan ada dusta di antara kita lah. Toh Syekh bin Baz Utsaimin ditanya dalilnya itu, ya bilang ya memang tidak ada dalilnya baca doa khutbul Quran itu. Tetapi ya sudah, itu kan baik. Kan ada narasi begitu. Jadi kita itu Pak, jangan anggap semua orang itu tidak bisa berpikir gitu. Ada jamaah itu yang ada otaknya, ada pikirannya. Ya kalau sekelas Cahaya Hidayah itu ya memang entah memang niatnya mau bikin konten atau apa, ya manggut-manggut walaupun dia sendiri bingung. Jadi kalau narasinya Cahaya Hidayah itu mengatakan itu tidak sesuai sunnah Rasul, tidak diajarkan Rasul gitu, seolah-olah kan melarang. Kenapa? Karena bahasa mereka kalau sudah tidak diajarkan Rasulullah, tidak dicontohkan Rasul, itu kan sesuatu yang tidak boleh, bahkan haram ya. Farhan, siapa lagi itu satunya, Khalid, itu kalau ditanya hukumnya tahlilan, hukum menghadiri acara maulidan, kan tidak boleh karena tidak pernah dicontohkan Rasul. Lah baca sholawat dicontohkan Rasul enggak? Enggak kan. Dicontohkan sahabat juga enggak. Jadi sudah, jujur saja tidak boleh gitu aja. Jangan mencela-mencele gitu, biar enggak membingungkan. Atau mencela-mencele tapi masih berpihak kepada pendapat aslinya, tidak boleh, sehingga membuat narasi untuk melarang orang baca sholawat dengan asumsi atau narasi atau halusinasi bahwa itu menentang hadis dengan kronologis. Kamu menunjuk imam berdasarkan karena dia bisa baca sholawat. Saya kira misalnya masjidnya itu atau musolanya itu 23 rakaat, mau ada sholawatnya mau ada tidak, orang yang mau tarawih 23 rakaat ya akan tarawih di situ Pak. Ya jadi marilah, hal-hal seperti ini itu jangan anggap orang tidak bisa menerka gitu, tidak bisa mentelaah itu. Ini terlalu mudah itu. Jangan cekoki orang dengan halusinasi, dengan asumsi-asumsi yang tidak jelas gitu ya. Tidak pernah ada ceritanya begitu. Lebih baik jujur saja, terbuka saja. Tidak boleh. Bukankah Bapak ketika bicara tentang orang menghadiahkan pahala itu menjelaskan bahwa itu sudah keluar dari garis Rasulullah karena menggunakan kias? Karena kalau garis Rasulullah itu Rasulullah yang mengajarkan mendoakan orang mati, Rasulullah yang mengajarkan bersedekah untuk orang mati, Rasulullah yang mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada orang mati, dan Rasulullah tidak pernah kirim Fatihah, tidak pernah ngirim bacaan. Berarti ngirim bacaan itu bukan pahaman Rasulullah, kan itu ceramah Bapak di satu ketika. Artinya kan fix dicontoh, tapi kok di sini agak lain. Walaupun tidak pernah dicontohkan, jangankan baca sholawat, baca satu juz pun boleh, baca tasbih pun boleh, kan agak lain kan. Jadi mungkin memang tidak sinkron atau mencela-mencele, atau mungkin ada perubahan apa, wallahu alam. Tetapi mohon, kalau tidak suka dengan amaliyah orang, jangan bumbui itu dengan hujah-hujah yang tidak layak untuk seorang dokter gitu. Dimana melesetnya itu secara nalar waras kita langsung tahu di mana ada yang membaca sholawat Pak. Jadi gitu ya, gitu.